apakah mereka jadi romo atau jadi suster atau jadi berkeluarga, semua memang itu panggilan. Tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang harus kita minta pada Tuhan, apa yang Dia tunjukkan, sehingga nanti diberi keberanian ya untuk memutuskan, menjatuhkan pilihan itu. Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romo Matius, dan kali ini saya bincang-bincang dengan seorang saudari pengikut dari Ordo kedua Santo Franskus Assisi, yaitu pengikut Ibu Santa Clara dari Assisi. Tepatnya saya berada di Biara Santa Clara Skincau di Lampung, dan saya sekarang berada bersama dengan seorang abdis atau pimpinan komunitas dari Biara Santa Clara di Skincau ini. Namanya Suster Marta. Apa kabar Suster? Baik, Pater. Baik, sehat Suster? Sehat, Pater. Waduh, kita dipisah oleh teralis ini. Jadi ini kekhasan dari Suster-Suster Santa Clara. Mereka adalah ordo kontemplatif yang hidupnya di dalam biara. Doa, bekerja di dalam biara, sehingga kita ada pembatas teralis ini. Dan kali ini kita mau bincang-bincang nih dengan Suster Marta terkait dengan hal-hal inspiratif apa yang kiranya bisa dibagikan kepada kita dalam menanggapi dan juga mengisi hidup ini ya, sebagai seorang Kristiani ataupun sebagai seorang manusia. Suster berada di Biara Santa Clara Skincau ini sudah berapa lama Suster? Dari 2002, Pater. 2002 ya? Iya, ini sudah 22 tahun. Jadi biara ini ada di Keuskupan Tanjung Karang sudah 22 tahun? 22 tahun. Di tahun 2024 ini ya? Iya. Berarti sekitar 3 tahun lagi pesta perak, Suster ya? Iya, Pater. 3 tahun lagi guys. Waktu pertama kali Suster berada di Lampung ini, itu awalnya berapa Suster ya? Kami diutus dari biara kita di Gunung Stoli, ada 7 orang suster. 7 suster ya? Iya. Jadi itulah pionir pertama, 7 iya. ya? Dan saat ini di tahun 2024 menjadi berapa orang suster sekarang? Kami semuanya sudah 14. 14 orang? Iya, suster. Oh, jadi meningkat menjadi 14 ya, 100% Suster ya? Iya, Pater. Waduh, luar biasa nih panggilan di Keuskupan Tanjung Karang ini ya, Skincau. Ternyata kekayaan Santa Clara itu tetap memikat banyak orang Suster ya? Iya, Pater. Kalau Suster awalnya nih, ketika tertarik masuk menjadi ordo kontemplatif ya, Biara Santa Clara, Claris Capucin Suster ya? Iya. Apa yang membuat Suster tertarik untuk mau menjadi Suster Claris Capucin ya? Iya. Pada awalnya, waktu masih remaja, memilah-milah mau kemana arah hidupnya. Tetapi akhirnya saya tertarik untuk hidup berdoa. Berdoa Suster ya? Iya, mengalami keheningan. Kalau doa di tempat lain artinya kan ada juga suster-suster yang bekerja dan berdoa, Suster ya? Iya. Suster tidak tertarik untuk masuk menjadi bagian dari suster-suster yang seperti itu, Suster? Ya, itulah, Pater. Mungkin juga karena pastornya dulu kan yang kami temui itu Kapusin. Nah. Iya. Mungkin mereka mengarahkan juga pada waktu itu dan pas juga bisa kita merasa inilah hidup yang mungkin cocok bagi saya. Inilah yang kutemukan begitu Suster? Iya, itulah. Kenapa Suster tertarik dengan Claris Capucin ya? Merasa ini yang paling cocok gitu. Kan ada juga kontemplatif yang lain ya? Iya. Kenapa Claris Capucin dan kenapa tertarik pada Ibu Santa Clara Suster? Ya, pertama-tama karena itu yang ada di Pulau Nias itu, Pater. Itu yang ada ya? Itu yang ada. Kami belum mengenal
Karmel dan lain sebagainya pada waktu itu. Waktu itu usia suster berapa tahun ya? Sudah 28 Pak. 28 tahun ya, masuk menjadi Suster Santa Claris atau Claris Kapusin ya? Iya. Menjadi kontemplatif ya? Iya. Hidup di dalam suster ya? Iya betul. Gak pernah keluar gitu ya? Jauh dari masyarakat ya? Iya. Suster gak merasa ini ya, merasa apa? Merasa kesepian gitu? Atau mau pengen di luar tidak suster ya? Tidak suster ya? Tidak pernah mengalami situasi-situasi macam itu suster ya? Memang pada awal-awalnya Pater kadang-kadang juga itu ada godaan. Mengingat keluarga, ya, apalagi waktu itu ibu sakit-sakit. Oh, ibu sakit-sakit ya? Iya. Tetapi puji Tuhan bisa melalui semua itu, sudah bisa saya lalui dengan tenang dan akhirnya sampai saat ini. Jadi kurang lebih suster di biara sudah berapa tahun suster hidup membiaranya suster? Saya masuk biara itu dari 91. 91 ya? Iya. Sudah pesta perak suster ya? Sudah. Sudah ya? Iya sudah. Sudah makan asam garam ya? Itulah. Kalau sehari-harinya kan hidup doanya cukup banyak suster ya? Iya cukup banyak. Kalau dirincikan suster ya, mulai dari pagi nih kegiatannya apa saja suster? Kegiatan dari pagi sampai malam itu suster? Iya, pagi-pagi itu kami bangun jam 4 Pater. Jam 4 pagi? Iya, baru beres-beres 4:30 sudah di kapel ini kita meditasi. Meditasi ya? Iya, baru 5:30 kita sudah mulai ibadat pagi sampai ters. Dan kalau misa pagi kami lanjut misa. Misa? Mungkin baru selesai jam 7. Jam 7 iya, pagi ya? Pagi. Sarapan pagi? Sarapan pagi. Kemudian kalau ada pelajaran untuk suster muda, baru selesai itu kami tugas masing-masing. Ada yang di kebun, ada di kamar jahit, ada yang di dapur, dan ada di kamar hosti. Oh, jadi setelah sarapan pagi itu berpencar semua suster ya dengan kegiatan masing-masingnya? Iya. Ada yang di kebun, ada yang di kamar jahit, ada yang di dapur, dan ada juga di kapel? Iya, ada di kapel, ada juga di kamar hosti. Pekerjaannya sehari-hari di kamar hosti, membuat hosti ya? Iya. Itu sampai berapa jam suster bekerja? Kita bekerja itu sampai jam 11. 11 pagi? 11 siang. 11 siang. Ya, setelah itu makan siang. Jam 11 kita sudah pulang dari aktivitas masing-masing, kita mandi, 11:30 kita sudah ibadat siang. Ibadat siang ya. Kita sudah di kapel ini. Selesai ibadat siang jam 12 kita sudah makan siang. Jam 12 makan siang. Iya. Ibadat siang dulu baru makan siang. Setelah itu istirahat. Sesudah itu istirahat sebentar. Nanti jam 2:45 sudah di bel. 2:45 saya. Iya, sesudah itu kami sudah ibadat siang jam 2, ibadat bacaan. Jam 2? Jam 2. Setelah berapa lama ibadat bacaan? Ada setengah jam. Setengah jam ya? Iya, baru setelah itu 2:30 kami ke pos masing-masing lagi. Bekerja lagi Sarah? Bekerja. Sesudah itu 4:30 sudah berhenti kerja. Kami mandi, jam 5 kami sudah ibadat lagi. Ibadat lagi ya? Iya. Begitu terus sampai 6:30 malam kami makan malam. Makan malam Sarah? Tapi ada yang doa di hari raya itu jam 12 malam Sarah? Iya. Jadi kalau hari apa saja itu Sarah doanya? Yang pasti setiap malam minggu. Setiap malam minggu jam 12 malam? Kami doa? Ibadat bacaan di situ. Bacaan jam 12 malam ya? Iya. Jadi itu kami buat setiap malam minggu juga kalau ada hari raya. Seperti hari kenaikan kemarin dan hari raya Bunda Maria, begitu-begitu. Jam 12 malam ibadat bacaannya ya? Iya. Sebenarnya dari dulunya itu setiap malam. Setiap malam Tetapi mengingat bahwa kita juga bekerja
terlalu capek. Ya, kita hanya mengurangi, tukar waktunya. Kalau kita ibadat malam terus, kita untuk kerja kita, apalagi kalau memasak hosti itu kerja keras itu Patar. Begitu. Kalau lihat tadi apa yang suster katakan, dengar apa yang suster katakan, bangun pagi sudah doa ya, kemudian bekerja, berdoa, bekerja, berdoa dan bekerja ya. Iya. Jadi ora et labora suster ya. Iya Patar. Dan jam doanya banyak suster ya. Iya. Oh guys, jadi hidupnya para suster di dalam berdoa dan bekerja, berdoa bekerja. Oh begitu suster ya? Iya begitu. Apa yang kira-kira suster rasakan ya sebagai sebuah pengalaman selama kurang lebih ya hampir sudah 25 tahun lebih suster hidup di biara dan menemukan doa itu sebagai sesuatu napas kehidupan ya. Kira-kira Santa Clara, apa yang dikatakan Santa Clara sehingga suster merasa ini kekayaan yang luar biasa gitu suster tentang doa itu suster ya? Ya itulah persatuan terus menerus dengan Tuhan itu yang Santa Clara juga merasa bahagia dan merasa itu panggilannya Patar. Ya terus menerus kita memandang Dia yang kita cintai dan juga yang sudah duluan mencintai kita. Ya. Jadi doa itu sebagai bentuk cinta tadi ya. Ya, cinta. Terus menerus kita cintai dan Dia mencintai kita gitu ya. Iya. Kalau seperti itu, pernah nggak suster mengalami dalam hidup doa yang banyak itu mengalami kekeringan atau mengalami kebosanan suster ya? Pernah nggak bosan berdoa suster ya? Ya, waktu pada awal-awal bisa mengalami begitu Patar. Bisa mengalami itu juga. Ya, mengalami begitu. Merasa memang banyak pengaruhnya kalau pada awal-awal itu kan. Mungkin karena pikiran kita masih terbagi-bagi ya. Kita mengingat keluarga, adik-adik kita, bisa begitu ya. Nah, bisa mendua hati kita. Tetapi ketika kita sudah total menjatuhkan pilihan, misalnya kita sudah berkaul kekal, tidak perlu lagi mengingat-ingat keluarga atau adik-adik kita itu, kita pasrahkan aja kepada Tuhan, sudah pasti Tuhan itu membuka jalan bagi mereka masing-masing. Kalau ada kerinduan untuk pulang itu bagaimana Ustaz? Ya waktu pada masa-masa yang silam, waktu masih ada orang tua kan, kalau memang kami juga ada waktu cuti ya sekali. Oh ada juga cuti sekali 4 tahun. Kalau memang mereka sakit sebelum itu bisa kita minta juga. Ya bisa ditukar waktu, dipercepat atau bagaimana. Oh gitu Ustaz. Tetapi waktu 4 tahun itu sudah tidak begitu untuk kami lah. Iya. Artinya kita juga harus mampu membatasi diri ya. Iyalah. Relasi dengan keluarga ya. Iya. Tidak sepenuhnya kita total memberi waktu untuk mereka ya. Iya. Perhatian dan pikiran ya. Karena itu bisa mengganggu Ustaz ya. Iyalah. Relasi kepada Tuhan tadi ya. Iya. Selain doa suster, apa yang suster rasakan sebagai kekuatan hidup di dalam biara ini suster ya? Sebagai seorang pengikut Santa Clara suster ya. Apalagi yang suster rasakan sebagai sebuah kekuatan yang menguatkan suster ya? Ya, yang sudah pasti adalah doa-doa itu Patar, dalam keheningan, dalam kebebasan hati kita, bahwa memang itulah tujuan kita ya. Hanya satu-satunya kepada Tuhan. Itu yang membuat saya juga bahagia di dalam panggilan. Juga persaudaraan. Persaudaraan ya, persaudaraan juga. Juga semua yang ada di sekitar kita ini, seluruh ciptaan, bisa juga kita merasa bahagia di situ Patar. Kalau persaudaraan Sir, bagaimana Sir rasakan ya sebagai sebuah kebahagiaan itu ya dalam biara ya? Karena kan waktu hening banyak Sir ya. Iya waktu. Kan nggak banyak waktu untuk bercengkrama rame-rame, enggak kan? Tidak. Tidak seperti orang-orang di luar yang
ketemu rame-rame hura-hura begitu. Kalau di dalam kan tidak, Sister. Bagaimana persaudaraan Sister rasakannya? Ya memang ada waktu-waktunya kami juga rekreasikan Pater. Dan di dalam persaudaraan itu ketika kita mampu melihat kebaikan-kebaikan dari setiap pribadi saudari itu ya. Setiap saudara memberi juga sumbangan untuk ordo dan untuk hidup bersama. Seperti kami kan, walaupun kami tidak pergi ke dapur, saudari yang bertugas di dapur, begitu mereka dengan sekuat tenaga menyediakan untuk kita semua. Dan begitu seterusnya. Kami tidak ikut di kamar cuci dan ada yang mencuci kan. Mau saling ini ya? Iya, saling melengkapi. Melengkapi ya? Iya. Jadi ada yang tugas mencuci kali ini, besok di kebun begitu ya? Iya. Saling membantu dan melengkapi ya? Iya. Kebayang nggak dalam pikiran Suster itu pernah dulu pada satu masa, satu titik merasa bosan dan pengen keluar gitu Suster? Meninggalkan panggilan Suster? Pernah nggak Suster mengalami itu? Pernah. Oh pernah ya? Iya. Tapi masih itu awal-awal. Awal-awal ya? Saya belum berkaul kekal. Ketika waktu itu adik-adik saya itu kan mereka susah tidak bisa melanjut kuliah. Saya berpikir-pikir kalau aku di rumah pasti mereka sudah melanjut ya, pikiran saya. Akhirnya saya bilang sama mereka, aku pulang aja ya. Mereka juga tidak setuju. Dia bilang kakak sudah lama berjuang. Kalau kami ini bisa saja kami berjuang untuk hidup kami sendiri. Malah mereka mendukung Suster untuk tetap bertahan ya? Iya, akhirnya saya juga melepaskan mereka lah. Ya, saya tidak pikirin lagi, mereka juga sudah memberi harapan begitu, mereka berjuang sendiri. Mereka berjuang sendiri ya? Tapi pada masa itu Suster pernah punya pengalaman untuk meninggalkan ya? Iya. Sebelum kau kekal ya? Iya. Karena rasa kedekatan dengan keluarga, bagaimana memperjuangkan mereka ya? Iya. Tapi Suster merasa ketika bertanya, mereka malah mendukung ya? Iya, mereka bilang jangan. Artinya terbalik dari apa yang Suster pikirkan ya? Dan setelah itu aku tidak pernah berpikir lagi untuk tidak setia. Ketika itu pada waktu awal-awal itu, kita juga kadang-kadang merasa berat di persaudaraan pada awal-awal itu ya. Karena kita baru menyesuaikan diri ya. Aku bilang dalam doa sama Tuhan, aku pergi aja ya. Bukan salahku lagi kalau seperti ini. Lalu apa jawaban Tuhan, Sister? Nah, Tuhan itu begitu baik juga, dia memberi hiburan ya. Dia bilang, itulah cintaku Marta. Di situ saya semakin sadar ya, bahwa memang saya ini sebelumnya salah paham atau salah mengerti bahwa mencintai Tuhan itu yang enak-enak. Padahal mencintai itu korban. Harus sungguh-sungguh berkorban. Kita korbankan segala perasaan kita, segala keinginan kita, segala kehendak kita, itu semua kan Pater. Dan itulah cinta, Sister. Itulah cinta. Sister. Banyak itu kita bisa melihat dalam zaman-zaman ini ya, bahwa cinta yang sesungguhnya bisa terjadi di mana-mana itu cinta yang belum begitu mendalam, sehingga banyak yang tidak setia dalam apa yang sudah mereka putuskan. Karena takut akan pengorbanan tadi. Iya, tidak rela kan. Tidak rela untuk berkorban kehendak, berkorban keinginan. Iya, perasaan, iya, kehendak. Dan kalau kita memang mencintai, maka harus siap untuk berkorban. Berkorban.
Kalau suster mengalami keheningan ya, suster ya. Keheningan itu kan menjadi satu modal utama ya. Iya. Dalam hidup kontemplatif ya. Iya, betul. Apa yang suster ini ya, suster rasakan ketika masuk dalam keheningan-keheningan itu, suster ya? Ya, ketika kita sungguh-sungguh di dalam keheningan itu, Pater, tidak ada lagi macam-macam pikiran itu. Tidak ada. Hanya begitu sepi dan begitu juga memikat, menyenangkan juga. Iya. Tapi banyak orang yang takut pada keheningan, suster. Iya, memang kalau takut melihat kedalaman dirinya, akhirnya takut. Tapi sebenarnya itu kalau memang bisa bertahan, itu memberi suatu sukacita, kebahagiaan di sana. Jadi keheningan itu merupakan momen di mana kita mengalami sukacita ya. Sukacita. Tapi banyak orang yang mau lari dari keheningan itu. Iya, betul. Pengennya ke tempat yang rame, ada hiburan, musik-musik terus gitu ya. Iya. Kalau suster kan terkondisi untuk hidup dalam keheningan tadi ya. Iya. Dan kita harus masuk betul ya dalam keheningan itu. Iya. Dan suster merasakan itu sebagai sesuatu yang membahagiakan dalam hidup suster ya. Iya. Karena tidak ada lagi yang lain-lain selain hanya Allah sendiri. Dan suster menemukan itu ya. Iya. Sebagai sesuatu kekuatan tadi ya. Iya, tetapi itulah cinta Tuhan juga itu. Bukan juga karena kita memang luar biasa atau berjuang atau bagaimana. Bukan juga usaha kita semata-mata itu. Karena cinta Tuhan juga itu bisa kita mengalami begitu, Pater. Ya. Kalau saya bisa rasakan apa yang suster alami di biara ini kan merupakan sesuatu yang mau dikatakan perwujudan cinta, suster ya. Di sana ada berkorban, di sana juga ada keheningan, merasakan kedekatan dengan Tuhan gitu ya. Sepertinya bayangan saya hidup membiara kontemplatif itu sesuatu yang membahagiakan, suster ya. Iya, Pak. Surga yang ada di bumi ini ya. Iya. Pernah nggak mengalami tantangan, suster? Iya, memang selalu ada tantangan. Tantangan itu ada, suster ya? Iya, selalu ada. Selalu ada ya. Tantangan yang paling berat itu apa, suster? Suster rasakannya. Ya, pertama-tama itu memang menyelaraskan kehendak kita itu. Misalnya ini sudah misalnya jam doa ya. Ya misalnya saya tergoda membersihkan bunga di sana. Ya itu juga suatu suatu godaan atau tantangan juga walaupun tidak godaan berat ya. Seperti itu. Jadi kalau ada godaan seperti itu, apa yang kita buat, suster? Kita larut dalam kegiatan itu, tapi kegiatan itu kan baik, suster, membersihkan halaman. Iya, misalnya kan, apalagi bunga-bunga itu kan, bagus, itu cantik. Tetapi itu yang pertama dan utama. Berdoa itu ya. Berdoa itu. Itu harus mengalahkan yang lain ya. Iya harus, itu yang pertama-tama. Kita dipanggil bukan untuk menjadi pekerja kebun ya. Iya, itu hanya tambahan. Tambahan itu ya. Yang utama itu berdoa ya. Iya. Banyak orang nggak, suster, yang datang ke biara Sekincau ini yang meminta doa gitu, suster ya? Iya banyak, Pak. Banyak ya. Pengalaman-pengalaman mereka apa, suster, yang suster rasakan ya? Ketika mereka minta doa dan segala macam itu, suster. Iya, banyak pengalaman kalau orang datang ke sini ya. Misalnya mereka itu menceritakan segala-gala apa yang mereka alami dan kita juga dengan sukacita membawa itu di hadapan Tuhan dan mereka merasa juga, Romo, kadang-kadang mereka telepon, terima kasih suster, apa yang menjadi harapan kami sudah terkabul, begitu Pater.
doanya para suster ya. Sehingga banyak orang yang datang meminta doa dan para suster dengan sukacita membawanya ke Tuhan ya. Iya. Untuk didoakan bersama-sama Iya, ya. hanya perantara kita Perantara kan. ya. Dan mereka ketika dikabulkan, mereka juga bersukacita menghubungi suster Iya, ya. betul. Luar biasa suster ya. Suster, apa kira-kira hal yang menarik lainnya suster, yang membahagiakan suster sehingga suster merasa ini panggilanku sampai akhir hidupku gitu ya? Karena menjadi seorang suster kontemplatif itu kan berarti hidup, berkarya, dan tinggal dalam biara, dan mati juga di biara kan suster? Tidak ke tempat lain kan? Stabilitas, apa istilah stabilitas loci itu ya? Nah, apa kira-kira ya hal yang menarik yang lainnya suster, selain doa, keheningan, kemudian sukacita persaudaraan tadi suster? Apa yang lainnya yang membuat suster menemukan kebahagiaan itu suster? Ya, saya merasa bahagia ya kalau saya bisa setia sampai habis, sampai selesai pengorbanan itu, perjuangan itu dalam melakukan tugas. Memang sih tidak tugas-tugas yang luar biasa, tugas-tugas yang sederhana, tetapi dalam melaksanakan dengan sungguh-sungguh itu, di situ sudah ada sukacita. Jadi sukacita itu kesetiaan melakukan hal-hal yang kecil tadi saya. Iya. Dan di situ kebahagiaannya ya. Bahagia. Menarik guys perbincangan kita dengan Suster Marta ini. Suster yang sudah 25 tahun lebih hidup sebagai seorang suster kontemplatif yang hidup, tinggal, dan berdoa di dalam terus. Tapi tetap bahagia dan sukacita suster ya. Iya. Karena merasakan kedekatan yang dengan Tuhan yang sangat dekat tadi ya. Iya. Kira-kira apa yang suster bisa bagikan ya kepada saudara-saudari kita atau mungkin kaum muda yang mungkin dalam mencari jalan hidupnya atau sedang bertanya tentang kebahagiaan itu suster ya. Apa yang suster bisa bagikan suster? Ya, sebaiknya para adik-adik ya atau saudara-saudari yang masih mencari-cari arah hidup bisa minta bimbingan dari Romo misalnya. Baru juga pertama-tama mereka harus berdoa, minta sama Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Entah mereka jadi apakah mereka jadi Romo atau jadi suster atau jadi berkeluarga. Semua memang itu panggilan, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang harus kita minta pada Tuhan, apa yang Dia tunjukkan, sehingga nanti diberi keberanian ya untuk memutuskan, menjatuhkan pilihan itu. Seperti itu betul. Jadi menyerahkan pada kehendak Tuhan suster ya. Iya. Artinya terbuka akan kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita ya. Iya. Dan suster merasakan kebahagiaan itu ada di tempat ini suster ya. Iya. Guys, menarik perbincangan kita dengan Suster Marta ya. Suster yang sudah puluhan tahun hidup dalam biara kontemplatif dan ada di biara Skincau ini sudah hampir 22 tahun suster ya. Iya. Dan merupakan suster pionir juga yang membuka biara di Skincau ini ya. Iya. Aduh, banyak hal luar biasa yang bisa suster bagikan kepada kita. Dan semoga perbincangan ini menjadi inspirasi bagi kita dan sekaligus menggali kekayaan Ibu Santa Clara suster ya. Iya, betul. Yang senantiasa hidup dan tetap bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Salam dari Skincau, dari biara Santa Clara, Claris Kapusin Skincau. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih, betul. Ya, Ustaz.